Mulainya, Iqbal buka. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Iqbal Ramadan dari kelompok satu, yaitu akan menjelaskan perihal simulasi sistem antrian di Samsat Magar Asih. Marga Asih. Ulangi, terakhir. Hampura, ulangi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Ramadan dari kelompok satu. Saya selaku moderator yang akan memandu presentasi simulasi sistem antrian di Samsat Marga Asih. Nah, saya gak sendiri, ya mungkin nanti ada teman-teman saya dari kelompok satu yang akan mempresentasikan. Ada Azahra Hairunisa, Christopher Orlando, Dika Yuda Pratama, Egi Purcawa Dikesit, terus saya sendiri Muhammad Iqbal Ramadan dan juga Muhammad Jamal Ludin Hodi. Nah, kita langsung mulai saja ke presentasinya. Mungkin untuk latar belakang ini saya serahkan atau berikan kepada Teh Azka, untuknya saya persilahkan. Oke, latar belakang Samsat atau Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap merupakan serangkaian kegiatan dalam menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas, dan angkutan jalan serta terintegrasi dan terkoordinasi dalam kantor bersama Samsat. Definisi Samsat di atas adalah definisi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang penyeragaman sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor, penyelenggaraan Samsat yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya bagi lalu lintas, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melakukan pemungutan pajak provinsi, dan badan usaha yang berada dalam satu kesatuan yaitu kantor bersama Samsat. Hasil observasi mendapatkan bahwa sering terjadi antrian pelanggan yang banyak di Samsat Outlet, sehingga antrian tersebut sangat padat hingga berjam-jam yang disebabkan banyaknya pelanggan dan sedikitnya karyawan yang bekerja. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, berapa jumlah antrian yang terjadi di outlet Samsat? Dan yang kedua, bagaimana perencanaan sistem agar tidak banyak antrian? Yang ketiga ini ada location, di mana location ini yang berada di Samsat Marga Asih itu ada ruang tunggu, loket pendaftaran, loket pembayaran dan antrian, dan satu lagi itu ada loket pengambilan. Entity-nya ada pelanggan, source-nya itu STNK. Selanjutnya, di sini ada entity flow diagram, yaitu ada customer, resepsionis, kasir ada 3, dan loket pengambilan dan keluar. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Christopher. Dan di sini ada hipotesis as if jumlah pegawai bagian responis berjumlah 2 orang yang menyebabkan waktu tunggu dan antrian jangka panjang saat akan melakukan pembayaran. Dan tubinya penambahan pegawai resepsionis sebanyak 1 orang akan menurunkan tunggu yang ada. Dan di sini ada tabel waktunya gitu dari jam 8 sampai jam 9 lebih 18. Langkah-langkah dalam pelaksanaan studi simulasi yang pertama ada formulasi masalahnya, pengumpulan data,
validasi model, terus penyusunan program komputer, verifikasi, uji coba program, validasi program, rancangan eksperimen, eksekusi program, analisis output simulasi, dan dokumentasi, presentasi, dan implementasi. Definisi sistem sendiri menurut Kurniawati 2013, sistem didefinisikan sebagai sekelompok komponen yang beroperasi secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu atau sekumpulan entitas yang bertindak dan berinteraksi bersama-sama untuk memenuhi suatu tujuan akhir yang logis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dika Yuda Pratama. Oke, di sini untuk selanjutnya ada bagian definisi model, yang dimana ada beberapa karakteristik dalam definisi model. Yang pertama, ada model harus memiliki tingkat generalisasi yang tinggi. Kemudian model harus mempunyai mekanisme transparan. Poin ketiga, model harus memiliki potensi untuk dikembangkan. Yang keempat, model harus mempunyai kepekaan terhadap perubahan asumsi. Yang dimana pada definisi permodelan ini sebagai sebab beberapa gambaran atau informasi dari sistem yang signifikan atau relevan dengan tujuan yang ingin diselidiki. Agar model yang sudah dibuat sesuai dengan yang diinginkan promodel, maka model harus memiliki 4 karakteristik yang tadi. Selanjutnya di sini ada software promodel, di mana menurut Trenggonowati 2016, promodel atau production modeler adalah salah satu perangkat lunak yang dapat digunakan untuk memodelkan berbagai sistem manufaktur dan jasa. Dalam promodel sendiri, selama simulasi berlangsung dapat dimati-animasi dari kegiatan yang sedang berlangsung dan hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik yang memudahkan untuk penganalisaan. Kemudian di sini ada elemen dasar dalam promodel. Poin pertama ada location, yang kedua entity, yang ketiga path network, yang keempat ada resource, yang kelima ada arrival, dan yang terakhir ada processing. Yang dimana dalam poin ke-6 ini merupakan tempat atau layout dari model suatu sistem yang berisi gambar latar belakang seperti mesin-mesin, stasiun kerja, gudang penyimpanan, dan sebagainya. Itu termasuk dalam location. Yang kemudian yang kedua ada entity, di mana merupakan sesuatu yang akan menjadi objek yang akan diproses dalam model sistem, seperti bahan baku, produk setengah jadi atau WIP, dan juga produk jadi. Kemudian di sini ada path network, yang di mana merupakan lintasan kerja resource yang terdiri dari node-nodelan lintasan yang menghubungkan antara node satu yang dengan yang lainnya. Kemudian ada resource, yang di mana manusia, peralatan atau perlengkapan kerja lainnya yang digunakan atau bertugas melakukan pemindahan entity. Kemudian ada arrival, menunjukkan tempat atau lokasi di mana entitas tiba-tiba pada suatu sistem yang diamati untuk pertama kali. Dan processing merupakan operasi yang terjadi di dalam sistem dan dilakukan pengalokasian dan data lokasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Egi, ataupun Muhammad Iqbal Ramadan. Oke, berikutnya ada gambar promodel sistem antrian di Samsat, yaitu ada pintu masuk, ada resepsionis, berlanjut ke antrian, dan juga ada 3 kasir. Setelah itu ada loket pengambilan. Di sini ada entity summary,
yang dalam entity table ini hasil analisis simulasi yang menggunakan aplikasi ProModel, hasil untuk jumlah keseluruhan dalam waktu kerja 8 jam akan mendapat total customer yang keluar dari Samsat Marga Asih sepanjang 96 customer dalam waktu antrian 3,83 menit pada pelayanan itu ada 3,81 menit. Oke, untuk selanjutnya dibacakan oleh rekan saya Jamal. Baik, selanjutnya ada location summary, di mana ada beberapa yang akan dibahas di dalam tabel, yaitu ada nama, kemudian schedule, kapasitas, total entries, average time per entry, average content, maksimum content, current content, dan persen utilisasinya. Kemudian perhitungan dan multiple cap. Untuk multiple cap, yang pertama ada multiple cap situ location state. Dalam antrian pada 8 jam kerja, kekosongan terjadi setiap 99,71 menit dan bagian yang ditempati antrian selama 0,29 menit, penuh selama 0 menit, dan down selama 0 menit. Kemudian perhitungan replikasi. Pada hasil analisis ini, untuk rata-rata customer dalam proses sebanyak 7,05 dengan standar deviasi yang didapatkan sebanyak 0,29 dan HW sebanyak 0,71 dengan nilai N yaitu 0,4988 dibulatkan menjadi 1. Dengan hasil replikasi ini dilakukan perubahan pada nilai replikasi 10 menjadi 1 dengan hasil di bawah ini. Pada tabel di atas didapatkan hasil perubahan yang tidak signifikan tetapi berpengaruh pada hasil rata-rata waktu customer dalam proses, yaitu selama 0,12 menit sama dengan nilai sebelumnya. Kemudian ada distribusi. Pada gambar di atas menunjukkan bahwa nilai pada distribution acceptance berupa do not reject atau penerimaan, di mana nilai pada log normal yaitu 100, normal 15,4, pada rank uniform yaitu 0, dan rank eksponensial 0,034. Kemudian ada method of estimate. Pada gambar di samping terdapat hasil method of estimate di mana nilai eksponensial memiliki min yaitu 1 dengan nilai beta 1,21259. Pada log normal didapatkan nilai min sebanyak min 0,441889 dengan nilai MU 1,0338 dan nilai sigma 0,38506 M. Didapat nilai normal dengan min 2,58621 dan sigma 1,18953. Untuk nilai uniform didapat sebanyak min yaitu 1 dan max sebanyak 6. Oke, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang lainnya. Baik, di sini deskriptif statik. Pada gambar di samping menunjukkan hasil statistik yang didapat berupa nilai data point sebesar 29 dengan nilai minimum 1 dan nilai maksimumnya 6. Selanjutnya terdapat nilai min 2,5862 621
Nilai mediannya 2 dan modenya di mode 2, di mana standar deviasinya 1,21059 dengan variasi 1,46552 dan nilai coefficient of variasi 46,8093 dengan nilai Skeonis 1,40528 dan kurtosis 2,40646. Nah, pada perbaikan dilakukan penambahan kasir untuk mempercepat dan mengurangi waktu antrian sebanyak 1 orang. Berikut hasil dari perbaikan yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi ProModel. Pada tabel di atas menunjukkan hasil perbaikan yang dilakukan, yaitu perubahan pada total customer yang berhasil keluar sebanyak 501. Untuk jumlah rata-rata customernya dalam sistem sebanyak 9. Dapat juga waktu rata-rata dalam sistem 0,15 menit. Eh, Mungkin presentasi sudah dicukupkan, dikembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih Saudari Dika. Mungkin presentasi dari kelompok kami, kelompok 1 telah selesai dipaparkan. Kurang lebihnya kami meminta maaf dan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.